ada satu momen dalam tradisi siraman panjang yang justru membuat perhatian orang beralih dari pusaka berusia ratusan tahun kepada air yang tersisa setelah prosesi selesai. Sejumlah warga berusaha mendapatkan air tersebut. Bagi mereka, air itu memiliki makna khusus, dikaitkan dengan doa, keberkahan, dan harapan akan kebaikan. Pada Kamis 20 Agustus 2026, puluhan benda berusia ratusan tahun dikeluarkan dari ruang penyimpanan Keraton Kasepuhan Cirebon. Ada piring, guci, botol minyak mawar, hingga sejumlah benda pusaka yang dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati. Semua dibersihkan dalam sebuah tradisi bernama Siraman Panjang, yang menjadi bagian dari rangkaian menjelang puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Prosesi tahun ini berlangsung di Bangsal Pungkuran. Keraton menyebut benda yang dibersihkan diantaranya 7 piring tafsi, 38 piring pengiring, 2 guci, dan 2 botol minyak mawar. Setelah dibersihkan, benda-benda tersebut kembali disimpan dan akan dikeluarkan lagi dalam rangkaian Puncak Muludan pada 26 Agustus. Namun, ada satu hal yang membuat tradisi ini kembali menjadi perhatian. Air yang digunakan untuk membasuh benda-benda pusaka tersebut. Sebagian warga berusaha mendapatkannya karena meyakini air itu membawa keberkahan. Bukan semata karena airnya, tetapi karena air tersebut telah menjadi bagian dari sebuah ritual, disertai doa dan sholawat, serta bersentuhan dengan benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan spiritual. Dalam tradisi masyarakat Muslim Nusantara, dikenal istilah tabaruk atau ngalap berkah, sebuah upaya mencari keberkahan melalui sesuatu yang dianggap memiliki nilai spiritual. Disinilah fenomena siraman panjang menjadi menarik. Karena kepercayaan seperti ini biasanya tidak muncul begitu saja. Ada tokoh yang dihormati, ada ritual yang dilakukan berulang kali, ada cerita yang diwariskan, dan ada pengalaman masyarakat yang kemudian membentuk sebuah memori kolektif. Dalam kasus Cirebon, semua lapisan itu bertemu pada satu nama besar, Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang memiliki hubungan sangat kuat dengan sejarah perkembangan Islam di Cirebon dan Jawa Barat. Maka ketika sebuah benda dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati, benda tersebut tidak lagi dipandang sekadar sebagai barang lama. Ia menjadi bagian dari cerita besar tentang dakwah, keraton, leluhur, dan perjalanan Islam di tanah Cirebon. Dan justru disitulah menariknya. Karena sejarah bukan hanya tentang apa yang tertulis dalam dokumen. Sejarah juga tentang cerita yang diwariskan, simbol yang dipertahankan, dan tradisi yang terus dilakukan oleh masyarakat. Cirebon sendiri dikenal kuat dengan identitas sebagai kota wali. Jejak Sunan Gunung Jati masih terasa melalui keraton, masjid, makam, hingga berbagai tradisi yang tetap dijalankan. Salah satunya adalah rangkaian maulid dan panjang jimat. Di sini, ajaran agama, sejarah, dan budaya bertemu melalui simbol-simbol yang diwariskan dari generasi ke generasi. Termasuk air. Dalam banyak kebudayaan Nusantara, air memang memiliki makna yang sangat kuat. Air identik dengan kehidupan, kebersihan, kesucian, dan proses penyucian. Ketika makna tersebut bertemu dengan ritual keagamaan, air kemudian bisa mendapatkan lapisan makna spiritual. Tetapi ada satu batas yang penting. Keyakinan spiritual berbeda dengan pembuktian medis. Jika seseorang merasa lebih tenang atau mendapatkan harapan setelah mengikuti sebuah ritual, itu merupakan pengalaman personal. Namun, klaim bahwa air tertentu dapat menyembuhkan penyakit tetap membutuhkan bukti medis dan tidak seharusnya menggantikan pengobatan yang diperlukan. Masalahnya, ketika tradisi seperti ini masuk ke media sosial, konteks panjangnya sering hilang. Yang terlihat hanya beberapa detik. Warga berebut air, kemudian
muncul komentar. Ada yang menganggapnya sebagai tradisi, ada yang merasa praktik tersebut berlebihan, ada juga yang langsung memberikan penilaian. Padahal, di balik beberapa detik video tersebut ada ratusan tahun sejarah. Ada Sunan Gunung Jati, ada Kesultanan Cirebon, ada Wali Songo, ada tradisi maulid, dan ada masyarakat yang mencoba mempertahankan warisan leluhurnya. Karena itu, siraman pinjang mungkin tidak harus dilihat hanya dari pertanyaan, apakah air ini benar-benar membawa berkah? Ada pertanyaan yang jauh lebih menarik. Mengapa masyarakat mempercayainya? Jawabannya membawa kita pada hubungan antara manusia, agama, sejarah, dan budaya. Tradisi tidak harus langsung ditolak hanya karena sulit dipahami oleh generasi sekarang. Tetapi tradisi juga tidak berarti harus terbebas dari pertanyaan dan kritik. Keduanya bisa berjalan bersama. Kita bisa menghargai warisan budaya, sekaligus menggunakan nalar ketika membicarakan klaim kesehatan atau kekuatan tertentu. Dan mungkin inilah wajah Islam Nusantara yang seringkali luput dari perhatian. Agama tidak hanya hadir melalui ceramah, ia juga hadir melalui masjid, keraton, makanan, pusaka, arak-arakan, doa, simbol, dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Siraman panjang pada akhirnya bukan hanya tentang membersihkan benda-benda tua, ia adalah pengingat bahwa di Cirebon, sejarah dan tradisi masih hidup. Air yang menjadi pusat perhatian mungkin hanya berlangsung sesaat, tetapi cerita di baliknya telah berjalan selama berabad-abad. Dan ketika tradisi lama bertemu dengan media sosial, pertanyaan tentang kepercayaan, budaya, dan nalar kembali muncul ke permukaan. Bukan untuk buru-buru menghakimi, tetapi untuk memahami. Sebenarnya, apa yang sedang dijaga oleh masyarakat Cirebon? Sebuah benda, sebuah ritual, atau ingatan tentang sejarah yang tidak ingin mereka hilangkan? Pusaka peninggalan Wali Songo Sunan Gunung Jati ini mulai dicuci atau dilakukan tradisi siraman panjang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam prosesi cuci pusaka Wali Songo ini terdapat 7 piring tafsi, 38 piring pengiring, 2 botol minyak mawar, dan 2 guci yang berusia sekitar 6 abad. Pusaka ini tuh dibasuh setahun sekali, yang sebelumnya ini didoakan dan diiringi lantunan sholawatan. Nah, dari tradisi siraman panjang yang gongnya tuh warga berebut air bekas cucian pusaka Wali Songo. Ada yang langsung disiram buat mandi, ada juga yang diambil dalam botol atau jerigen. Mereka sih meyakini ada keberkahan gitu. Nah, pusaka yang tadi dicuci tuh nanti bakal digunain pada puncak peringatan Maulid Nabi atau Panjang Jimat di tanggal 26 Agustus 2026. Ini nih tradisi unik di Keraton Kasepuhan Cirebon yang terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Guys, jangan lupa follow akun ini untuk mengetahui informasi Cirebon lainnya.